Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Kali ini saya mau berbagi pengalaman, bisa dibilang pengalaman konyol. Jadi ini menunjukkan bahwa kita itu harus selalu belajar, harus banyak bertanya, mempelajari apapun sebelum kita mempraktekannya. Walaupun ada juga hal-hal yang mungkin bisa kita coba dulu tanpa bertanya, tapi beberapa hal juga harus dipelajari dulu sebelum dilakukan. Jadi beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, ikan-ikan saya kena serangan white spot, bintik-bintik putih, dan bisa dibilang ini adalah kasus terparah selama saya menggeluti hobi ikan. Salah satu faktor white spot pada ikan adalah karena stres. Penyebab stres ikan itu banyak juga, diantaranya adalah suhu air yang tidak sesuai atau kualitas airnya buruk, atau ada makhluk lain yang hidup di dalam akuarium, makhluk baru yang dimasukkan ke dalam akuarium, pola makan yang tidak baik juga bisa menyebabkan ikan stres, pengiriman atau penanganan ikan ketika dipindahkan, lingkungan rumah khususnya jika cenderung berisik, sering terjadi bantingan atau guncangan, dan banyaknya aktivitas di sekitar akuarium. Untuk kasus yang saya alami di tank yang ini, mungkin kemarin saya karena belum pasang kanister, jadi waktu itu saya pakai hang on back filter yang 502 yang sebenarnya udah ada skimmernya, cuman karena si skimmernya nggak berfungsi dengan baik, makanya saya tambah dengan skimmer yang JY03. Nah, mungkin dengan tambahan skimmer itu pergerakan air jadi terlalu kencang sehingga si ikannya kurang nyaman, jadi stres. Padahal sebelum memasukkan ikan saya udah melakukan treatment, yaitu aklimasi dan dripping. Malah drippingnya lumayan lama, bahkan hampir setengah hari waktu itu. Karena saya yakin karena sudah melakukan treatment sebelum memasukkan ikan, jadi saya kurang kontrol si ikannya, sampai saya lihat ada sinodontis yang kena bintik putih dan sudah parah. Nah, tadinya saya berpikir mau mindahin si sinodontisnya, dipindah ke tank karantina, tapi setelah saya lihat-lihat ternyata ikan yang lain juga kena, si Ramirezinya kena, itu juga kena semua. Lalu saya pikir karena ikannya kena semua, saya mau ngobatin ikannya langsung di tank aquascape-nya yang ini. Jadi saya memutuskan memasukkan obat biru. Nah, obat biru itu kan udah umum banget. Di keterangannya mungkin si obat biru itu bisa menghilangkan white spot, infeksi kulit yang disebabkan parasit, mata berselaput, luka badan, pecah sirip, dan lain-lain. Nah, ternyata yang saya kurang pelajari adalah si obat biru ini bisa membunuh mikroba di dalam air, di mana mikroba itu termasuk bakteri nitrifikasi yang sebenarnya dibutuhkan di aquascape. Nah, otomatis karena obat biru yang dimasukkan ke tank aquascape yang ini membunuh bakteri nitrifikasi yang harusnya mengurai amonia, dan bakterinya mungkin habis atau berkurang, si amonianya meningkat, dan hasilnya bisa dilihat sekarang. Si Tiger Lotusnya mulai melting, daunnya satu persatu, batangnya habis, daunnya rontok, sampai sekarang kondisinya kayak gini.
setelah berjuang 1 bulan lebih dengan cara saya pakai treatment yang simpel sebenarnya, dengan sering ganti air dan nambahin bakteri cair setiap setelah ganti air. Si amonianya berkurang. Nah, ciri-cirinya mungkin secara visual saya lihat berkurangnya alga, karena sebelumnya di lily pipe itu cepet banget numbuh alga. Karena amonia adalah makanan favorit spora alga, jadi dengan amonia yang banyak maka si alganya jadi banyak. Nah, bakteri nitrifikasi itu bekerja mengurai si amonia menjadi nitrit dan nitrat, dan akhirnya jadi zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan ikan di aquascape. Penanganan white spot sendiri sebetulnya mungkin udah banyak yang bahas. Jadi ikan yang kena white spot harus dipindah di tangki terpisah, ya di karantina. Lalu ada beberapa tahap pengobatan yang ringan, ada yang menengah, ada juga yang udah parah gitu. Selain kejadian ini ada juga kejadian yang sama konyol dan lumayan fatal juga, ikannya sampai mati. Tapi nanti kita bahas di video yang lain. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan kesalahannya jangan ditiru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.